اللهم صل على سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah ittaqillaha haitsuma kunta wa'id bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasani. Syara'allahul aliyyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sudah sepantasnya kita mengucap puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Karena dengan karunia limpahan nikmatnya yang begitu besar, Allah berikan kepada kita semua baik nikmat yang terlihat ataupun tidak. Di antara nikmat tersebut nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, iman, Islam, taufik serta hidayah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat meninggalkan semua urusan-urusan duniawi kita, dapat meninggalkan semua urusan-urusan perniagaan kita demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita berselawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin syirajub rahimakumullah. Khatib tak bosan-bosannya selalu mewasiatkan, wabil khusus buat diri khatib pribadi yang dhaif ini dan juga buat kaum muslimin, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan serta kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin syirajub rahimakumullah. Ada di dalam suatu riwayat salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika ia berjalan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma huwa a'malu ahabbu ilallah ya Rasul?" Sungguh amal apa yang sangat disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-awwalu as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Lalu summa wahya ya Rasulullah, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Dijawab kembali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, birrul walidain, cinta dan taati kedua orang tuamu. Summa wahya ya Rasulullah, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Lalu dijawab kembali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadun fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada beberapa amalan-amalan
mungkin di saat kita melakukan amalan ibadah kepada Allah, sungguh mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada amalan-amalan yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Mengapa Allah sangat cinta kepada orang-orang yang melaksanakan salat tepat pada waktunya? Karena hamba tersebut menomorsatukan Allah ketimbang urusan-urusan duniawinya. Karena hamba tersebut mengutamakan Allah ketimbang daripada urusan-urusan perniagaannya. Maka dari itu Allah sangat cinta kepada orang-orang yang melaksanakan salat tepat pada waktunya. Bahkan dikatakan di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah mereka bagi orang-orang yang salat. Siapa yang celaka? Mereka orang-orang yang suka melalaikan waktu salatnya. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Apabila janji kita ingin ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tepatilah terlebih dahulu janji Allah, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan salat tepat pada waktunya. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan kepada kita agar kita dapat melaksanakan salat berjamaah selalu di dalam masjid pada waktunya. Maka dari itu, salat berjamaah adalah sungguh banyak keutamaan-keutamaan, sungguh banyak padilah-padilah keutamaannya. Yang pertama adalah jelas pahala lebih banyak, yakni 27 derajat dibanding sholat sendirian di dalam rumah 1 derajat. Yang kedua, yakni membangun ukhuwah Islamiyah, mempererat tali persaudaraan, mempererat tali silaturahim sesama umat Islam. Maka dari itu, apabila umat Islam sudah kokoh, umat Islam sudah bersatu, umat Islam sudah kuat, insya Allah tidak ada yang bisa akan melemahkan daripada umat Islam. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Orang-orang Yahudi pun pernah berkata kepada umat Islam, kepada bangsa muslim, wahai muslim, kami tidak akan pernah takut sedikit pun olehmu kecuali satu hal. Apa satu hal tersebut? Yakni salat subuh berjamaah sama banyak dengan salat Jumat berjamaah. Pertanyaannya adalah, apakah ini mungkin terjadi? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita masih mau melaksanakan sholat sendirian di dalam rumah, atau mau melangkahkan kaki kita menuju ke masjid, sholat berjamaah di dalam masjid? Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Wasani birrul walidain. Yang kedua adalah cinta dan taati kedua orang tuamu. Jelas orang tua kita adalah seorang wali tanpa jasa, yang melahirkan, mengurus, membesarkan. Bahkan orang tua kita tidak pernah lelah mengurus anak-anaknya dari mulai lahir sampai besar. Berapa jasa orang tua kita tidak akan bisa terbalaskan oleh apapun. Walaupun air lautan menjadi tintanya, walaupun batang-batang pohon menjadi penanya, walaupun dedaunan yang ada di alam bumi ini menjadi kertasnya untuk menulis jasa-jasa orang tua kita, tidak akan pernah terbalaskan. Maka dari itu baginda Rasul katakan, ridallah wa ridal walidain, sakhatallah sakhatal walidain. Ridhonya Allah, ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah, murkanya kedua orang tua kita. Wahai hamba, jangan sampai engkau bangga dan merasa dirimu hebat menjadi seorang karyawan-karyawati. Engkau bangga, merasa hebat mempunyai pangkat dan jabatan, merasa hebat engkau menjadi seorang pengusaha. Itu semata-mata bukan dari keahlian kita sendiri, tapi apa? Tetesan air mata orang tua kita yang selalu setiap hari, setiap saat, setiap detik mendoakan anak-anaknya untuk hidup bahagia, mendoakan anak-anaknya untuk menjadi hidup sukses. Jangan kita seperti menjadi Alqamah. Alqamah adalah salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadahnya sungguh sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Alqamah dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa yang dialaminya ketika dia sakaratul maut, maka lisannya tidak dapat bergerak sama sekali. Lisannya terbujur kaku, tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, Alqamah saat ini sedang sekarat. Kenapa ia lisannya terbujur kaku, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Lalu baginda Rasul hampiri, dilihatnya, ditanya, apa Alqamah masih mempunyai seorang ibu? Ya Rasulullah, Alqamah masih mempunyai seorang ibu. Panggilkan ibunya untuk datang kemari. Ditanya oleh baginda Rasulullah, wahai ibu, dosa apa yang telah diperbuat oleh Alqamah sehingga Alqamah seperti ini? Padahal Alqamah rajin ibadah, dekat kepada Allah, dekat kepadaku. Kenapa ia mengalami hal ini? Apa jawaban seorang ibu? Ya Rasulullah, aku telah disakiti olehnya. Hatiku sangat sakit dibuat oleh Alqamah. Maka dari itu wahai Umi, maafkanlah Alqamah. Tidak ya Rasulullah, aku sungguh sangat sakit hati dibuatnya ya Rasulullah. Baiklah, kalau memang engkau tidak mau memaafkan anakmu Alqamah, wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Mari kita akan bakar Alqamah tersebut. Maka mendengar anaknya akan dibakar oleh Rasulullah, maka sang ibu hatinya menjadi luluh. Seorang ibu walaupun tersakiti, sangat sakit-sakit oleh anaknya, tetapi ia masih dapat memaafkan para anak-anaknya. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sungguh besar jasa orang tua kita. Air yang dikeluarkan orang tua kita tidak akan bisa terbalaskan. 5 air yang dikeluarkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita, tidak akan bisa terbalaskan oleh apapun. Yang pertama adalah air ketuban. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, orang tua kita mengeluarkan air tuban terus menerus sehingga badannya menjadi lemah gemulai. Lalu yang kedua adalah air keringat ketika ia mengurus anaknya dari kecil sampai besar. Yang ketiga adalah air darah yang dikeluarkan begitu terus menerus sebanyak-banyaknya oleh ibu kita sehingga badan ibu kita menjadi lemas untuk pada anak-anaknya yang akan dilahirkan. Yang keempat adalah air daripada matanya yang selalu terus meneteskan, memohon kepada Allah agar anak-anaknya menjadi orang yang sukses, menjadi orang-orang yang hidup bahagia, menjadi orang-orang yang terangkat derajatnya. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, mari mulai saat ini kita rubah mindset kita. Apabila kita lalai ingat kepada orang tua kita, maka datangilah orang tua kita. Apabila mereka telah tiada, datangi ziarahi mereka. Karena bagaimanapun orang tua kita, doa anak kepada orang tuanya tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Terus doakan kedua orang tua kita agar orang tua kita di alam kuburnya mendapatkan tempat radhah min riyadil jannah. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita well back berpikir ke belakang, berapa kali orang tua kita membersihkan tubuh kita dari kecil hingga besar? Berapa kali orang tua kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kemaluan kita? Berapa kali orang tua kita dibuat susah oleh kita? Berapa kali kesenangannya, kebahagiaannya direnggut oleh anak-anaknya? Ketika orang tua kita sedang tidur nyenyak, lalu kita membangunkannya, buang air. Ketika orang tua kita sedang makan enak-enak, dibangunkan oleh kita, buang air. Maka dari itu, sayangilah kedua orang tua kita. Jangan walaupun engkau ahli ibadah, taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah, tapi bila mana engkau menterlantarkan daripada orang tua kita,
maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala hampa, ibadah kita tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian jihad di sini adalah bukan semata-mata hanya saja untuk berperang, bukan semata-mata bom bunuh diri, tetapi jihad di sini apa yang kita bisa, apa yang kita punya, kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata kita punya harta, salurkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu, salurkan ilmu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya tenaga, punya pikiran, kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang rahimakumullah. Itulah ketiga amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya di dalam kesehari-harian agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang tergolong di dalam orang-orang yang husnul khatimah, mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dengan menghembuskan napas terakhir kita berkalimatkan la ilaha illallah sayyiduna Muhammadar Rasulullah. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Itulah khutbah singkat yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil insi wal bashar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi matasallat ainu binadarin wa udunu bi khabar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fawzan adima. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikati wa qudsi wa qala ta'ala wa lam yajal fa'ilam alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi aini syagira fi
أعين الناس كبيرا اللهم اكتب لنا في تفسير كل عسير وإن تفسير كل عسير عليك يسير يا الله حاجتنا إليك كثير يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة وذكري الله أكبر الله أكبر أشهد أن